Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencukenian, apa kabar? Hari ini tanggal 2 Juli, satu hari setelah memperingati Hari Bayangkara ke-79 kemarin. Kencukenian, spesial sekali hari ini kita ngundang narasumber dari BPJS Kesehatan. Kita akan ngebahas tentang apa dia peran dan apa baik peran tugas dan banyak hal yang mau kita kita sharing ke semuanya Kancukunian, dan insya Allah bisa menjadi manfaat bagi siapapun yang saat ini sedang menyaksikan live kita di Facebook Serasan Radio, kemudian di frekuensi kita 100,8 FM yang lagi dengerin di rumah ataupun di kantor, dan di juga dalam perjalanan, dan juga untuk yang lagi mendengarkan melalui streaming www.serasan100,8fm.com. Kita akan ngebahas tentang BPJS, judulnya adalah pelayanan BPJS Kesehatan Muara Enim, dengan narasumber kita Bapak Iwan SKM MSI. Bapak Iwan SKM MSI, Kepala BPJS Kesehatan. Namun harus dikasih, namun beliau berhalangan hadir karena kurang sehat. Iya, betul, Pak. Tadi udah berjalan ke sini kayaknya nggak enak. Akhirnya beliau mewakilkan dengan Bapak Heru Iskandar SKM. Beliau adalah staf penjamin manfaat. Oke, di sebelah kanan saya. Ini dia beliau. Assalamualaikum dengan Pak Heru Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi. Terima kasih banyak Pak telah hadir di Serasan Radio. Siap. Mudah-mudahan betah Pak. Amin. Siap. Mudah-mudahan betah. Kesannya kayak di mana gitu, Iya. padahal cuman kita podcast sejam. Nanti saya nginep Pak kalau bentar sini Pak. Nginep. Oke, Kancukunian, Pak Iwan ini yang akan memberikan Pak Iwan, ingetnya Pak Iwan mulu. Memori banget dengan Pak Iwan. Karena kemarin lama main ke kantor Lama ya ngobrolnya. Pak. Oke, Pak Heru Iskandar ini selaku staf penjamin manfaat, kita akan cari tahu, kita tanya beliau apa saja sih tugas-tugasnya di BPJS Muara Enim. Kemudian kita selaku masyarakat umum pengguna BPJS, apa saja sih yang sudah dimanfaatkan, kemudian apa saja yang nanti juga bakal dimanfaatkan dari BPJS, program-program terbarunya. Cuman karena waktu mungkin tidak terlalu Panjang. tidak panjang waktu kita, beliau akan menjelaskan secara garis besar. Iya, siap. Gitu. Oke. Kalau kita bahas Pak sampai besok ini, Pak. Iya, betul Pak. Udah balik ke Palembang. Sampai Jumat Pak. Oke, Pak Heru sendiri bergabung BPJS mulai tahun berapa ininya? Oke. Kalau boleh tahu Pak. Kalau saya sendiri bergabung di BPJS Kesehatan awal mula di PT Askes dulu Pak. Oh, Askes, yang di Sudirman. Iya, dulu kita bergabung di PT Askes itu mulai 2011 Pak. Oh, oke, siap. 2011, kemudian 2014 kita transformasi menjadi BPJS Kesehatan. Setamat kuliah Pak. Iya, dulu saya di 3 keperawatan Di mana di Akperkesdam 2 Sriwijaya yang di BKB Pak. PKB. BKB. Pak. Jalan-jalan terus ya, Pak. Iya, jadi dulu saya di Akperkesdam tamat 2011 pertengahan. Kemudian kebetulan ada rekrutmen di PT Askes, jadi saya lulus di PT Askes dan pertama ditempatkan di kantor cabang Prabu Muli, Pak.
Oh, Iya. justru bukan di Palembang, justru ke Iya, Prabu Muli dulu, Pak. Oke, penempatan pertama kantor cabang Prabu Muli. Itu masih Askes, Pak ya namanya? Iya, masih Oke, PT Askes, siap. Pak. Heeh. Kemudian berapa bulan di Prabu Muli, saya ditempatkan lagi di Kabupaten Aku Selatan Mm-mm. di Muara II. Muara II, oke. Ya, kemudian di sana saya juga apa namanya melanjutkan pendidikan S1 di Batu Raja. Batu Raja, oke. Di Kesehatan Masyarakat Al Ma'arif Batu Raja. Kemudian sampai dengan 2019 saya di Oku Selatan. Desember 2019 saya ditempatkan di Kabupaten Muara Enim sampai dengan 2019. hari ini. Berarti menjelang Iya. Covid, Pak. Sebelum Covid, Pak. Sebelum Covid. Iya. Jangan-jangan Bapak dikirim sini karena Covid. Covid mau datang, kita taruh Pak Heru. Tindakan gitu kan. Kalau gitu saya mintanya ke Palembang, Pak. Oke, Pak. Bapak tadi bicara kalau di Batu Rajo Iya. sambil kuliah. Iya, dulu saya waktu di Muara II Aku Selatan saya kuliah lanjut S1 2 tahun. Itu kuliahnya kebetulan masih bisa Sabtu Minggu waktu itu, Pak. Oke. Kalau Minggu nggak bisa ya dipadatkan di hari Sabtu. Oke. Gitu. Hobi belajar, Pak. Kurang lebih seperti itu. Hobi belajar. Dan Kancu Kurniawan, beliau ini adalah tamatan alumni SMA 3 Palembang. Oke, di sebelah kanan. Iya, Pak. SMP-nya SMP MTS Negeri 1 yang di Palembang. Pahlawan, di Palembang Iya, juga. Palembang. Nah, SD, Pak. Kalau SD saya di Oki, Pak. Oh, di Oki, justru SD di Oki, iya, baru di ke Oki, Palembang. Baru SMP MTS-nya di Palembang. Oke, jadi kita belum bahas BPJS, Pak. Kita reunian dulu. Siap. Oke, Pak Heru, ini waktu transformasi dari Askes ke BPJS. Itu apa ya, Pak? Maksudnya itu Perubahannya ya, Pak. perubahannya apanya, sekedar ganti nama atau juga ada bentuk-bentuk tambahan layanan? Oke. Kalau untuk perubahan jelas sih status perusahaannya ya, Pak. Iya. Kalau dulu kan kita PT Askes itu BUMN. Oke. Kita di bawah Kementerian BUMN. Kemudian di 1 Januari 2014 kita bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi kita bentuknya badan. Badan itu kita langsung bertanggung jawab terhadap presiden, Pak. Bukan lagi di bawah Kementerian BUMN. Kemudian terkait kepesertaan, kalau untuk di PT Askes kita dulu hanya mengelola peserta PNS dan pensiunan saja, Pak. Oh, ya. Sejak di BPJS seluruh masyarakat, baik dia masyarakat yang bekerja ataupun tidak bekerja, mampu atau tidak mampu, PNS, TNI, Polri, termasuk pejabat tinggi negara, presiden pun dia sekarang kepesertaannya ke BPJS Kesehatan. Jadi untuk cakupannya kita lebih luas, Pak. Berarti sudah seluruh rakyat Indonesia, Iya, Pak ya? diamanatkan undang-undangnya seperti itu. Jadi seluruh masyarakat Indonesia dia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, yang tadi Pak yang waktu di Askes pensiunan TNI, Polri dan ASN itu secara langsung pindah ke BPJS Kesehatan. Jadi waktu itu langsung saja operasional BPJS, kepesertaan yang PNS dan pensiunan tadi langsung otomatis masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Baik dia hak dan kelas golongannya langsung beralih ke BPJS Kesehatan. Kalau untuk masalah pelayanan tidak ada perubahan, Pak, tetap sama. sama ya. Iya. Sesuai dengan maaf Pak, berarti kalau yang masih Askes itu kan sesuai golongan, pangkat, pensiunan segala macam ya. Nah, kalau kita sekarang di BPJS, kalau dia PNS, TNI, Polri tetap sama, Pak. Jadi dia tetap sesuai golongan. Kalau dia golongan 2, golongan 3 dia, kalau golongan 2 dia kelas 2, golongan 3 dan golongan 4 itu kelas 1. kelas 1. Oh, oke. Seperti itu. Kalau sekarang kan ada yang masyarakat daftar sendiri, Ya. sama ada yang didaftarkan oleh pemerintah. Itu juga ada kelasnya, Pak. Kalau dia didaftarkan oleh pemerintah itu hak kelasnya kelas 3, Pak. Kelas 3. Iya. Oh, oke. Kalau dia daftar sendiri dia bisa pilih sesuai dengan kemampuan peserta mau membayar gitu. Pak, boleh tahu enggak, Pak? Siap? Berarti kocak Pak Presiden itu golongan berapa, Pak? Kalau pejabat negara itu kelas 1. Oh, kelas 1 dia. Hanya jadi di BPJS Kesehatan itu kelasnya tidak ada yang lebih tinggi dari kelas 1, hanya sampai dengan kelas 1 saja. Oke. Sip. Nah, Pak Heru mendapat amanah di BPJS apa Pak namanya itu penjamin manfaat. Iya.
Ini apa Pak? Ininya apa? Lingkup pekerjaannya. Lingkup pekerjaannya. Oke. Jadi kalau kebetulan kalau di nomenklatur perusahaan kami di BPJS Kesehatan, saya ini sebagai staf penjamin manfaat Kabupaten Muara Enim. Ya. Kebetulan di Muara Enim kita ada 3 staf penjamin manfaat, Pak, karena terkait dengan wilayah ya, wilayah dan jumlah fasilitas kesehatan kita juga banyak. Jadi kalau penjamin manfaat dan pengelolaan fasilitas kesehatan, lingkup kerja kita itu terkait dengan pelayanan kesehatan, Pak. Itu ngurus masalah fasilitas kesehatan baik itu tingkat pertama ataupun tingkat lanjutan. Tingkat pertama ini puskesmas, dokter praktek perorangan atau klinik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan sama dokter gigi juga, itu tingkat pertama. Kemudian yang tingkat lanjutan itu rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D itu masuk ke lingkup pekerjaannya penjamin manfaat, terkait dengan klaim pelayanannya gitu kan, terkait dengan alur pelayanan, hak peserta dijamin atau tidak dijamin, itu masuknya ke ranahnya penjamin manfaat dan pengelola fasilitas kesehatan. Termasuk juga untuk pengelolaan pengajuan kerjasama, Pak. Pengajuan kerjasama baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun fasilitas tingkat lanjutan. Kalau mau kerjasama di kabupaten, dia melalui kami dulu, staf penjamin manfaat. Pak, berarti Pak Heru lebih ke institusi berarti Pak ya? Iya. Oke, institusi apa? Ya, institusi ataupun praktek-praktek klinik dokter betul. yang ini ya. Yang kami handle. Bukan pasiennya Pak ya? Bukan. Jadi misalnya kalau koordinasi kita dengan stakeholder, misalnya dengan klinik, dengan fasilitas kesehatan dengan kliniknya atau dengan puskesmasnya atau dengan tempat praktek dokternya tadi gitu. Kalau dengan pasien ialah si pemberi pelayanan tadi, si klinik ataupun si puskesmas ataupun si rumah sakit. Nah, Pak, kalau ada pasien nasabah kali kita peserta kalau peserta kami. ya, peserta. Itu kalau komplainnya kalau di BPJS yang menanganin adalah kalau di BPJS Kesehatan yang menangani, kita ada petugas permintaan informasi dan penanganan pengaduan namanya. Bukan Pak Heru ya? Bukan. Sebetulnya kalau di kantor cabang, kalau di kabupaten ya Pak, itu tidak ada fungsi untuk permintaan informasi dan penanganan pengaduan. Itu kembalinya ke kantor cabang. Tapi biasanya kalau di kabupaten itu ya tetap masuknya ke kami. Walaupun kalau seandainya butuh eskalasi ke kantor cabang, kami teruskan ke kantor cabang. Kalau bisa selesai di kami, sampai dengan kami saja. Masih tetap bisa masuk juga di kami sebetulnya. Nah, kalau Muara Enim kita kalau kantornya status apa ya Pak? Status apa tingkatan kantornya? Kalau kantor operasional seperti kalau di bank tuh kayak cabang pembantu gitu loh Pak. Karena kita di bawah kantor cabang Prabu Muli. Jadi di bawah kantor cabang Prabu Muli itu ada 5 kabupaten kota, termasuk Muara Enim. Salah satunya Muara Enim, Pali, Oku Induk, Oku Timur dan Oku Selatan. Itu di bawah kantor cabang Prabu Muli. Gitu. Siap. Berarti kita Pak? Concern kita di sini lebih ke pelayanan di kabupaten itu dia ada pelayanan, ada rekrutmen peserta juga, ada collecting iuran juga, kemudian ada fungsi koordinasi juga gitu. Jadi kalau dia sudah di kabupaten, fungsi koordinasi dengan Pemda kabupaten gitu. Tapi tidak luput juga dukungan dari kantor cabang. Kantor cabang. Support terus Pak ya. Support terus kalau kantor cabang. Pak, kalau di Kabupaten Muara Enim peserta BPJS kita ada berapa Pak? Kalau kepesertaan kita sudah 100 ribuan lebih ya Pak untuk Kabupaten Muara Enim. Kalau dari jumlah cakupan kepesertaannya itu sudah lebih dari sudah hampir 100% ya Pak. Sudah 90% ke atas dari total jumlah peserta, jumlah penduduk. Karena kan untuk Kabupaten Muara Enim sendiri dia sudah UHC Pak. Artinya Pak UHC? Universal Health Coverage. Jadi mengcover seluruh masyarakat
Kabupaten Muara Enim. Karena kebetulan di Kabupaten Muara Enim kita ada kerjasama dengan pemerintah daerah Oh, oke. untuk menjamin seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Itu spesialnya kalau di Kabupaten Muara Enim Muara ya Enim. Pak. Jadi Kabupaten Muara Enim itu dia mendaftarkan masyarakatnya Oke. ke BPJS Kesehatan. Pak, tadi Bapak bilang spesial, Pak. Iya. Berarti kabupaten lain belum ada? Enggak, berhubung saya di Muara Enim menurut saya spesial Pak, karena itu tadi sangat mudah kalau di Muara Enim Morini. itu. Berarti Pak Morini membara, Pak. Iya betul, Muara Pak. Jadi kalau Jadi, Pak, maaf saya potong, Pak. Jadi Kabupaten Muara Enim ini masyarakatnya justru Pemdanya yang mendaftarkan warganya ke mana ke BPJS Kesehatan. Sebetulnya kalau untuk kabupaten kota lainnya juga sama ya Pak. Cuma kalau di Muara Enim itu menurut saya sangat-sangat mudah. Jadi kalau seandainya ada masyarakat yang mau mendaftar ke BPJS Kesehatan, mau didaftarkan oleh Pemda, cukup membawa kartu keluarga ke Dinas Kesehatan. Oh, daftarnya ke Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan kasih pengantar ke BPJS Kesehatan. Oh. Nanti BPJS Kesehatan langsung mendaftarkan gitu. Oke, Kanca Kunian, info anget. Oh, Iya. info anget. Mungkin sudah ada yang tahu, pernah mendengar kalau masyarakat Kabupaten Muara Enim, siapapun izin Pak, maaf Pak, untuk tadi cukup membawa KTP dan KK ke Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim untuk mendaftar untuk ikut di BPJS. Nah, nanti Dinas Kesehatan yang mendaftarkannya ke BPJS Kesehatan. Pak, ada batasan usia nggak itu Pak? Kalau untuk yang ditanggung Pemda sih tidak ada batasan usia ya Pak. Jadi yang mau dan yang membutuhkan, yang iurannya di cover oleh pemerintah daerah, langsung saja mendaftar ke Dinas Kesehatan. Kalau kita mendaftar mandiri kan resikonya menunggak ya Pak. Kalau ini dia resikonya menunggak 5 bulan gitu. Iya. Kalau lupa kan otomatis menunggak. Kalau kita didaftarkan Pemda kan selagi itu dibayar sama Pemda otomatis aktif. Jadi kapanpun kita membutuhkan pelayanan kesehatan, ketika itu kita sakit, kartu BPJS kita sudah aktif karena didaftarkan oleh Pemda, langsung saja ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat kita terdaftar, itu di-cover oleh BPJS. Nah, yang ini Pak, siapa ada nanti kan dapat kartu Pak ya? Betul. Nah, kartunya bentuk warna sama nggak dengan yang peserta BPJS yang mandiri? Yang mandiri. Oke. Jadi kalau untuk kepesertaan BPJS Kesehatan itu memang ada beberapa jenis ya Pak. Ada yang penerima bantuan iuran, ada yang bayar mandiri, atau yang dari PNS, TNI, Polri, atau yang dari perusahaan. Hak dan kelasnya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing atau sesuai dengan golongan dan sesuai dengan yang didaftarkan oleh siapa. Nah, kalau untuk pelayanan di rumah sakit tetap sama, tidak ada pembedaan. Kelas pun hanya membedakan kelas rawat inap saja. Untuk kartunya juga sama-sama kartu Indonesia Sehat. Iya, mau dia presiden, kartunya tetap atasnya warna hijau, bawahnya warna putih. Di belakangnya ada peta Indonesia ya Pak. Di bawah ada data si peserta. Nggak ada di situ menyebutkan peserta penerima bantuan iuran atau PNS atau Polri, nggak ada. Gitu. Jadi tetap sama Pak. Jadi tidak ada beda. Bukan apa-apa Pak. Kamu nih diskriminasi ya Pak. Nggak ada Pak. Jadi konsepnya kita tidak ada diskriminasi, hak kepesertaan itu sama. Iya, yang membedakan hanya kelas ketika kita dirawat inap di rumah sakit. Nah, kelasnya Pak adalah kelas yang kalau yang contoh Pak yang kita tadi yang Pemda Muara Enim daftarkan. Kalau untuk itu kan masuknya penerima bantuan iuran ya Pak. Jadi namanya penerima bantuan iuran. Ya. Itu hak kelasnya kelas 3. Kelas 3. Ya, jadi kalau seandainya peserta dirawat di rumah sakit itu masuk di ruang perawatan kelas 3. Kalau dia rawat jalan enggak ada beda. Sama, polinya sama, dokternya sama. Iya gitu. Beda. Itu enggak ada pembedaan, enggak ada diskriminasi, Pak. Jadi ketika peserta datang ke rumah sakit, misalnya Pak Anggi ya. Pak Anggi datang ke rumah sakit, orang rumah sakit enggak tahu nih Bapak. Misalnya petugas loket nggak akan tahu, ataupun dokter nggak akan tahu Bapak nih peserta dibayari Pemda, atau Bapak dipotong dari gaji, atau Bapak dari PNS gitu, atau Bapak dari perusahaan tuh nggak tahu. Si petugas rumah sakit. Iya kan, taunya peserta BPJS Kesehatan gitu. Jadi kita memang tidak ada diskriminasi Pak. Sorry Pak, kalau dia tahu misalnya itu posisi yang tadi telat bayar segala macam, itu si petugas rumah sakit tahu nggak Pak? Kalau dia menunggak, menunggak namanya.
petugas di rumah sakit ataupun di klinik pasti tahu. Oh, ada tulisan menunggak, Pak? Iya, jadi nanti di by system Oh, by ketika system, mereka oke. misalnya Pak Anggi datang sakit, maaf. Kami sakit. Saya ini mandiri nih. Iya, Oke. Pak Anggi datang ke Vaskes tempat Pak Anggi terdaftar. Nanti ketika mereka input NIK Bapak, nanti tertera tulisan peserta non aktif karena premi misalnya gitu. Oke. Sip. Kemudian total iuran pun juga muncul. Ay, malu, gitu, Pak. Pak. Iya, makanya itu Pak, pilih yang mudah-mudah saja Pak. Mudah, aman, cepet ya. Iya betul. Oke, Kancu Kunian. Sesi pertama banyak yang sudah kebuka nih dari Pak Heru nih, Masya Allah. Bener Pak, harusnya jangan sejam ini Pak, harusnya Iya. sehari full. Sehari full Pak, sehari semalam gitu Pak. Sehari semalam. Apa Kancu Kunian, sudah banyak yang kebuka, ternyata alhamdulillah seluruh masyarakat Morenim semuanya yang saya lagi mendengarkan yang belum mendaftarkan diri Ke BPJS Kesehatan. menjadi peserta BPJS Kesehatan, buruan Pak, maaf Pak, ke mana Pak ya? Yang untuk yang peserta PEM yang di cover Bayar sama oleh PEM Pemda. Dinas Kesehatan. itu Pak, misalnya saya warga sini, saya langsung ke dinas kesehatan atau saya harus ada pengantar dulu dari RT RW, kelurahan apa desa baru ke. Kebetulan kalau di Muara Enim, kenapa tadi saya bilang mudah, memang hanya cukup bawa kakak Pak. Kakak KTP pergi ke. Kakak saja sekarang. Oh, kakak saja. Karena oke. kan kalau di kartu keluarga itu kan sudah mencakup seluruh anggota keluarga ya. Jadi mau dia NIK anaknya, NIK bapaknya, orang tuanya, ibunya sudah ada semuanya di kakak. Jadi tidak perlu bawa KTP. Kalau memang nggak ada KTP, cukup bawa kakak saja. Oke. Gitu. Memang benar-benar kalau di Muara Enim tuh sangat-sangat mudah Pak. Sangat mudah, ya. Jadi kalau amanatnya itu bukan hanya masyarakat yang tidak mampu yang mau, kalau memang dia mau di cover oleh Pemda, ya silakan daftar melalui dinas kesehatan. Oke. Nanti didaftarkan ke BPJS Kesehatan, tapi hak kelasnya kelas 3 gitu. Artinya Pak, bukan apa tuh Pak? Bukan mampu tak mampu, mau Mau atau tidak. atau tidak gitu. Oke, semuanya Kancu Kunian wajib mau. Wajib mau. Kancu Kunian, kita akan kembali lagi setelah pesan yang satu ini. Sersan Mangrasan. Wah, iyalah. Jadi Pak Heru, Sersan Mangrasan itu, Sersan tuh serius, tapi santai. Oh gitu. Mangrasan. Mangrasan. Mangrasan tuh ikon kita. Mana Pak? Kayak nongol. Nah, ini Pak. Oh, gitu. Nah, jadi kalau Bapak ketemu dia, Pak, Heeh. pakai Sersan. Pak. Sersan. Sersan, sini Sersan. Sersan serius tapi santai ya Pak. Santai. Nah, Kancu Kunian masih dengan Bapak Heru Iskandar SKM. Beliau adalah staf penjamin manfaat dari BPJS Kesehatan. Oke. Nah, langsung suruh sapi dah. Ini agak Pak serius Pak. Iya. Ini- Terserah Bapak. Tidak. Kancu Kunian dengan kedatangan beliau ini, alhamdulillah membuka wawasan kita. Ternyata BPJS tuh ini loh, karena Pak kami ini kadang-kadang dengar selentingan-selentingan main. Oh kan? gitu. Nah, hari ini baru tahu kalau misalnya mungkin sudah dengar yang tentang Muara ini tadi. Nah, kalau ini kan A1. Pak. Oh gitu. Jadi setelah Bapak dengar ternyata BPJS Kesehatan juga sersan ya Pak. Sersan. Serius tapi santai. Oh gitu. Iya, jadi kalau seandainya ya bisa dibilang serius tapi santai. Kalau sakit ya serius ya Pak. Oke. Iya, kalau santainya itu kalau kita sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, santai jadi Santai, tinggal oke. bawa kartu KIS digital nama. Kalau kita sekarang Nyebutnya? identitasnya kartu KIS digital, Pak. Jadi ada di aplikasi kita yang namanya aplikasi Mobile JKN. Oke. Jadi peserta tidak perlu lagi bawa kartu fisik gitu kan. Oh, oke. Dia bisa tinggal tunjukkan kartu KIS digitalnya saja. Oke, Heeh. Nanti saya lihatkan contohnya yang ada di sini. Di situ data kita ada semua. Ada Pak, ya? semua Pak. Jadi seluruh anggota keluarga yang masuk dalam tanggungan kita dalam keluarga itu semuanya ada kartu digitalnya semua. Oke. Oke. Nanti saya Kalau kita pegang kartu itu Pak harus posisi paket data harus ada Pak. iya betul Pak. Untuk- Paket data harus. Jadi kalau ada. kita misalnya ke rumah sakit menunjukkan itu apa? Kalau kita mau berobat ke fasilitas kesehatan tempat kita terdaftar, tinggal tunjukkan saja kartu digital Oke, gitu. Tapi kata Bapak tadi harus ada kuota, betul, harus ada kuota. Namun kayak mana Pak kalau seandainya lagi mati lampu,
eh, sinyal tidak ada gitu kan. Jadi internet tidak bisa diakses. Gimana kami mau berobat sedangkan kami tidak ada kartu fisik? Jangan takut, tinggal tunjukkan saja KTP. Oke. Iya, jadi dengan KTP Paskes kerjasama BPJS Kesehatan mereka menginput NIK Pak. NIK. Karena kan sekarang kita sudah pakai NIK tunggal, satu orang satu NIK. Ketika dimasukkan nomor NIK di aplikasinya si Vaskes, nanti langsung muncul kepesertaan kita. Oke. Jadi jangan takut kalau seandainya kartu fisik memang semenjak Juli 2022 kita tidak cetak lagi, kartu digital kita nggak ada kuota, tinggal tunjukkan KTP bisa. KTP tetap balik Gitu. lagi ke itu Kak. Ketika KTP lupa, hafal NIK, kasih tahu aja sama petugas yang di fasilitas kesehatan, langsung bisa dilayani. Kalau yang penting aktif Pak. Jadi jangan lupa apal kelak ini. Berapa angko Iya. kita 11 angko ya lupa. NIK ada 16. 16 Pak ya? Iya betul. Oke. Pak, ini Pak Heru, tadi kan yang kita bahas adalah orang yang sudah mendaftar. Iya, Oke, betul, Pak. kalau misalnya Pak belum mendaftar Pak, satu daftarnya kemana Pak? Kita ke kantor atau melalui aplikasi? Aplikasi. Satu. Yang kedua Pak, kalau kita misalnya gini Pak, misalnya saya berKTP Palembang, tapi saya berdomisili di Muara Enim. Muara Enim. Itu bagaimana ininya Pak? Kalau untuk pendaftaran ya Pak. Pak daftar nih. Kalau untuk pendaftaran selain kita ada dua kanal ya Pak. Kanal pelayanan tatap muka dan kanal non tatap muka. Kalau untuk pelayanan tatap muka itu bisa ke kantor BPJS Kesehatan. Kemudian untuk yang non tatap muka kita ada website Pak. Ada di website ya. BPJS Kesehatan, kemudian ada Anjungan Aman JKN namanya. Anjungan Mandiri Aman JKN itu biasanya ada di kantor cabang. Oke. Ya, kemudian ada juga aplikasi mobile JKN. Mobil Di aplikasi mobile JKN itu kita juga bisa mendapatkan pelayanan non tatap muka, kemudian ada BPJS Online. Oke. BPJS Online ini biasanya BPJS kerjasama dengan institusi. Misalnya kita kerjasama dengan Capil. Nanti Oke. ada perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Capil untuk mendaftar. Misalnya di perjanjian itu kita membuka pendaftaran melalui online. Jadi by aplikasi Zoom ya Pak. Zoom, oke. Nah, jadi misalnya Capil mengumpulkan warga untuk yang mau mendaftar BPJS Kesehatan, nanti kita buat jadwal Zoom, nanti didaftarkan via Zoom dengan peserta yang dikumpulkan tadi via Zoom, nanti didaftarkan oleh petugas kita. Itu namanya BPJS Online. Oke. Kemudian ada juga Care Center Pak, Care Center 165 itu terpusat, itu juga bisa melakukan pelayanan non tatap muka. Kemudian ada juga QR Code. QR Code ini biasanya disebar melalui kantor cabang, kantor kabupaten, di situ juga ada. Kemudian ada aplikasi lapor sama aplikasi Pandawa Pak. Pandawa ini WhatsApp yang terpusat juga. Tapi kalau sekarang tuh memang lagi happening Pak untuk Pandawa ini. Jadi kalau ada peserta yang datang ke kantor, kondisi memang lagi ramai, kita arahkan ke Pandawa, selesai di Pandawa itu Pak. Itu salah satunya untuk mengurai antrian yang panjang. Apalagi pada saat waktu dulu COVID ya Pak. Ya, enggak boleh bertatap muka. Nggak boleh tatap muka, makanya muncullah inovasi pelayanan non tatap muka ini tadi. Salah satunya yang WhatsApp Pandawa ini tadi. Gitu. Jadi waktu tapi memang benar juga sih Pak ya, waktu bertatap walaupun tidak bertatap muka, Iya. akhirnya alhamdulillah ada inovasi-inovasi yang baru dibuat lagi. oleh BPJS Kesehatan untuk pelayanan non tatap muka gitu. Banyak juga Pak orang walaupun nggak tatap muka tetap jadian Pak. Iya benar Tetap Pak. jadian ya. Benar. Kata lagi yang lain itulah. Iya benar. Mentok. 2 tahun nggak ketemu Pak no. Mungkin saya tambahkan untuk nomor Pandawanya ya Pak. Boleh Pak. Untuk pemirsa Serasan ya Pak, Radio Serasan yang mau mengakses pendaftaran ataupun pelayanan non tatap muka melalui aplikasi Pandawa, bisa dicatat nomor WhatsApp-nya 0811 Oke. 8165 165. Jadi saya ulang lagi 0811 8165 165 gitu. Jadi bisa di-chat melalui aplikasi WhatsApp gitu. Jadi kalau WhatsApp Pak itu posisi WhatsApp-nya ada di pusat atau? Iya, terpusat kita Pak. Oke. Maaf Pak tadi 0 0811 0811 8 8 165 165 165. 165.
Oke. Kancu Kunian, manfaatkan nomor WhatsApp ini, simpen baik-baik. Iya, betul, karena Pak. akan bermanfaat untuk apa? Untuk kita semuanya. Pak, tadi nah kalau yang daftar yang tadi KTP-nya berbeda tempat, Pak. Ini daftar mandiri misalnya, Pak. Iya, daftar mandiri. Nah, itu sebaiknya, Pak, kalau saran Pak Heru kemana? Baiknya kalau Ke memang kantor? tidak mau bergerak, mager kalau bahasa anak muda sekarang ya, Pak. Oke. Bisa melalui WhatsApp tadi. Oh, WhatsApp melalui- Pandawa tadi. WhatsApp ini bisa, Pak? Bisa. Itu pelayanan tatap muka kita. Jadi kalau di aplikasi Pandawa itu ada beberapa pelayanan yang bisa di sana, Pak. Mm-mm. Kalau di Pandawa itu pendaftaran baru bisa, Pak. Daftar baru? Iya, Oke. PNS, TNI Polri, WNA, pekerja penerima upah atau yang mandiri tadi itu juga bisa melalui WhatsApp Pandawa tadi. Ah, Kalau untuk ubah vaskes, ubah golongan, naik kelas, misalnya peserta mandiri yang mau naik kelas dari kelas 1 dari kelas 2 ke kelas 1 itu bisa juga melalui aplikasi Melalui WhatsApp Pandawa aplikasi. tadi. Pak, ketika kita daftar, Mm-mm. nanti apa tuh ada pilihan Ada pilihan paskes pertama ya? betul, Pak. Itu yang tempat kita tinggal sekarang kita berada, yang Iya, yang mudah diakses oleh peserta yang tidak jauh dengan tempat tinggal, Pak. walaupun KTP-nya bukan wilayah situ. Boleh. Misalnya Bapak Anggi orang Palembang, Oke. tapi Pak Anggi kerja di Muara Enim, Muara Enim, oh. tinggal di kota Muara Enim. Jadi kalau Tinggal untuk dia ini Pak Darussalam, Pak. di Darussalam, Darussalam. di Darussalam itu ada vaskes kita juga, Oke, ya. Dr. Dewi Susanti, seingat saya di situ. Jadi kalau memang tidak mau jauh bisa didaftarkan ke sana, atau mau ke puskesmas Kota Muara Enim, atau mau ke klinik, ada beberapa klinik banyak di Kabupaten di Kota Muara Enim ini, Pak. Harus satu atau boleh lebih dari satu? Kalau untuk paskes tingkat pertama itu harus 1. Oke, berarti Gitu. saya tetap ke Dokter Dewi, Pak. Dokter Dewi. Selamat sore itu Dokter Iya. Dewi. Dokter Dewi itu udah lama juga kerja sama Oke, kita, Pak. Itu siap. sudah dari zaman Askes juga. Askes ya. Iya, udah dari zaman Askes sampai dengan saat ini kita tetap kerja sama dengan Dokter Dewi. Oke, wah keren. Dokter saya daftar itu deh, Dok. Iya. Pak, ini ada dari Putra K, Pak. Oke. Putra K ini ngomong ini, Pak. Putra K, jelaskan nian Pak Heru mod jempol. Jelaskan aja lah. Jelaskan nian. Oke. Masalah. Terima kasih banyak untuk Putra K. Alhamdulillah Pak Heru lah jelas nian ini. Jelaskan nian pokoknya katanya. Oke, nah, Pak. Kemudian kalau yang komplain dari pasien, Pak, Betul. tentang BPJS ini, mereka banyak kemana ya, Pak? Komplainnya di aplikasi atau dengan tatap muka? Oke. Jadi kalau untuk komplain yang seperti yang Bapak sampaikan tadi itu bisa memang tatap muka juga bisa. Tatap muka kita ada petugasnya, kemudian kalau memang tidak mau ke kantor mungkin karena sudah begitu marahnya dengan vaskes misalnya. Begitu Jadi bisa melalui aplikasi mobil JKN juga bisa, Pak. Pak, sorry Pak. Begitu marahnya cuma ekspresi. Berarti ini nanti. Senyumnya udah kebalik gitu. Oke, nah itu Pak kita layani Pak di kantor kita. Nah, Bisa. Oke. Kalau untuk mau tatap muka juga bisa. Cuma kalau seandainya tidak mau lagi ke kantor karena begitu marahnya yang saya sebutkan tadi, bisa melalui aplikasi mobil JKN. Di situ petugas kita standby untuk untuk melakukan menindaklanjuti keluhan-keluhan peserta melalui aplikasi mobil JKN, itu langsung masuk ke petugasnya, Pak. Oke. Kita ada kayak seperti informasi terpusat, nanti disebar ke cabang masing-masing di mana tempat keluhan peserta masuk. Gitu. Oh, jadi nanti dari kita ngadu ke pusat nanti baru ya. Mengekskalasikan ke bagiannya masing-masing. Oke, sip. Kalau untuk keluhan jangan takut ya, karena kita juga sudah ada SLA-nya, jadi tidak akan melebihi SLA. Jadi tetap langsung ditindaklanjuti. Nah, Pak, sampai saat ini Pak ada berapa banyak jenis penyakit yang di cover sama BPJS, Pak? Kalau untuk berapa banyaknya, BPJS Kesehatan tidak ada, maksudnya tidak menghitung beberapa penyakit yang dijamin. Yang penting ada indikasi medis, ya, ada indikasi medis itu bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Asal bukan atas permintaan sendiri. Nanti akan saya jelaskan pelayanan apa saja yang tidak dijamin ya, Pak. Selagi dia ada indikasi medis berkaitan dengan medis itu dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Jadi tidak ada pengelompokan, maksudnya hanya ada 50 nih yang dijamin, tidak seperti oke, itu. sampai sebegitu, Pak. Iya, jadi kalau BPJS Kesehatan yang penting ada indikasi medisnya itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ada juga Pak yang apa tuh jenis penyakit medis tapi tidak dijamin sama BPJS. Sakit hati, Pak. Oh, Pak Anggi. Sakit. Pengalaman Pak Anggi. Nah, serius nih yang tadi, Pak. Iya. Sakit. Nah, itu sorry tadi. Jadi harus medis, Pak. Iya. Oke. Kalau yang berkaitan dengan medis itu semuanya dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tidak memperhitungkan berapa biayanya, berapa hari dirawatnya, perlu pemeriksaan apa sesuai dengan indikasi medis. Yang penting di Paskes itu ada, dijamin BPJS Kesehatan. Nah, di ininya Pak siapa boleh disebutkan Pak, mungkin Pak? Pelayanan yang tidak dijamin ya Pak? Oke, siap. Izin kalau untuk pelayanan yang tidak dijamin sesuai dengan Perpres ya Pak. Ya. Oke, itu sebentar. Kalau untuk di Perpres 82 ya Pak, Perpres 82 tahun 2018 itu ada 21 pelayanan yang tidak dijamin. Tidak dijamin. Bukan penyakitnya ya Pak, pelayanan yang tidak dijamin. Itu dua suku kata yang berbeda. Iya, layanan kesehatan tidak dijamin BPJS ada 21. Yang pertama, boleh langsung ya Pak, boleh, sesuai dengan Perpres 82 tadi, yang tidak masuk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya rujukan atas permintaan. Rujukan Atas permintaan. Oh. Jadi misalnya peserta sakit gitu kan, datanglah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama Pak. Ke Dokter Dewi. Iya, ke Dokter Dewi salah satunya misalnya kan. Kalau menurut Dokter Dewi sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang pernah Dokter Dewi dapat ketika dia meraih gelar dokter, tuntas di beliau, bisa beliau obatin gitu kan. Tidak perlu dirujuk. Ketika itu pesertanya minta dirujuk ya tidak bisa gitu. Tidak bisa menjadi, maksudnya itu tidak ada manfaat, tidak ada indikasi medisnya Pak. Jadi untuk yang atas permintaan sendiri itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi Dokter Dewi pun juga tidak bisa mengeluarkan rujukan kalau memang bukan indikasi medis berdasarkan pemeriksaan ataupun anamnesa dari Dokter Dewi Susanti tadi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yang dilakukan di Vaskes yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan, itu juga tidak bisa. Karena kan kita pembayaran ke fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan kapitasi, kalau untuk ke rumah sakit berdasarkan klaim. Jadi kalau tidak kerjasama kami tidak bisa membayar. Gitu. Kemudian penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja, hubungan kerja yang telah dijamin oleh program kecelakaan kerja dan ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi misalnya kalau pegawai swasta yang kerja di salah satu tambang misalnya, mereka kan ada BPJS Ketenagakerjaan, itu bukannya ranah BPJS Kesehatan, tapi kalau dia kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Yang mengcovernya. Iya betul Pak. Jadi kalau sudah ditanggung oleh institusi lain, BPJS Kesehatan tidak bisa masuk ke ranah penjaminannya. Tidak boleh double ya Pak? Iya betul, tidak boleh double claim Pak. Kemudian yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib. Jadi kalau kita kecelakaan lalu lintas, kecelakaan berdasarkan laporan polisinya kecelakaannya ganda, itu masuknya ke Jasara Harja Pak. Ya, tapi di Jasara Harja ini dia ada plafon. Plafon maksimal itu 20 juta. Gimana kalau seandainya plafonnya habis, itu bisa dialihkan ke BPJS Kesehatan untuk pengobatan lanjutannya sampai sembuh. Gitu. Jadi setelah plafon Jasara Harja habis, BPJS Kesehatan yang menjamin. Gitu Pak. Nah, dalam proses itu Pak, ada ini ya Pak, masa tenggang nggak deh Pak? Sekian bulan dulu atau sekian hari, sekian minggu baru bisa pindah ke BPJS Kesehatan. Kalau Jasara Harja. Enggak mesti. Otomatis. Jadi misalnya pelayanan kalau kecelakaannya berat, biaya operasi kan bisa lebih 20 juta kadang ya Pak. Bisa langsung lanjut penjaminannya. Walaupun si pasien masih dirawat rumah sakit. Gitu. Walaupun dalam satu periode perawatan plafon Jasara Harjanya habis, selanjutnya BPJS Kesehatan yang menjamin sisanya. Gitu. Sampai dia misalnya kalau dia operasi pasang pen, kemudian mau cabut pen pun BPJS Kesehatan yang menjamin, karena kan yang plafon Jasara Harja tadi udah habis. Gitu. Kemudian banyak ya Pak, ada layanan yang dilakukan di luar negeri, itu juga tidak bisa karena kita tidak kerjasama itu dengan luar negeri Pak. Iya.
Oke, itu. Kemudian untuk tujuan estetik, kecantikan Pak. Oh, oke. Iya, untuk estetik kecantikan. Kemudian kalau maaf Pak, gigi? Kalau behel. enggak, itu masuk estetik Pak. Oh. Betul. Walaupun dia metik Pak ya. Iya. Aduh. Aduh, Fer. Oke, itu estetik Pak. Estetik. Gigi, kemudian muka. Ya, nak muti ke muko misalnya Pak. Muti ke muka, Nah, yo. itu tidak bisa juga. Beli di Shopee Pak. Di Shopee Pak, Merkuri banyak Pak. Paling beli beda Pak. Iya. Muko sama leher. Leher. Oke. Kemudian Lanjut, Pak. untuk mengatasi infertilitas Pak, usaha untuk memperoleh anak, misalnya bayi tabung, Oh, itu, itu juga tidak bisa jadi BPJS Kesehatan. Kemudian untuk meratakan gigi atau ortodensi seperti yang Bapak sebutkan tadi, penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol, narkoba misalnya, itu juga tidak dijamin. Kemudian gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri Pak, Oh. mau bunuh diri, Oh. itu juga tidak dijamin BPJS Kesehatan. Iya. Jadi kalau mau bunuh diri ya silakan lanjutkan saja. Tapi kalau tidak berhasil, BPJS tidak bisa jamin ya Pak. Lanjut kamu. Iya. Kemudian ke pengobatan komplementer alternatif tradisional itu juga tidak dijamin. Oke. Sama pengobatan dan tindakan dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen juga tidak dijamin. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik itu juga tidak dijamin. Alatnya ya Pak. Oke. Kalau tindakannya Maaf Pak, tadi yang sebelum tadi apa Pak? Yang sebelumnya yang tadi pengobatan komplementer komplementer alternatif tradisional. itu yang berhubungan dengan tubuh Pak. Apa Iya. badan kita ini? Benar. Oh, Yang tidak ada yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan itu juga tidak dijamin. Oh, jadi misalnya tester obat lah untuk Iya, penyakit ini. itu juga termasuk ke yang ini tadi apa namanya uji coba tadi. Uji coba, Eksperimen ya Eksperimen Pak. ya, oke. Perbekalan rumah tangga itu juga tidak dijamin. Perbekalan rumah tangga. P3K Pak. Oh, iya. Akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah itu juga tidak dijamin. Biasanya kan ada instansinya sendiri gitu ya Pak. Oke, siap Pak. Kemudian pada kejadian yang tidak diharapkan dapat dicegah itu juga tidak dijamin. Apa tadi Pak? Kejadian yang tidak dapat yang tidak diharapkan namun dapat dicegah. Misalnya Pak. Misalnya kereta ya Pak. Oke. Kereta rel itu udah ditutup nih. Ya. Kita terobos. Kita terobos, tiba-tiba tabak kereta misalnya gitu. Itu kan kita tidak berharap kita ditabak kereta, namun kita dapat mencegahnya. Ngapain kita mau lewat padahal palang kereta udah dipasang gitu kan gitu. Itu salah satunya tidak bisa kita jamin. Karena kan tidak diharapkan tapi bisa kita cegah dewe gitu. Kemudian akibat penganiayaan, kekerasan seksual dan korban terorisme dan perdagangan orang itu masuk ke LPSK Pak. Oh, lain lagi. Ya. KDRT, korban KDRT juga enggak? KDRT sering kalau KDRT. Iya itu kan masuk ke ini tadi penganiayaan tadi kan. Penganiayaan tadi, oke. Iya. Yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, tentara, TNI dan Kepolisian Negara Indonesia. Misalnya polisi perang kan biasanya ada sendiri. Kemudian yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tidak ada indikasi medis, BPJS Kesehatan tidak bisa mengcover. Memang benar-benar yang sudah terbukti secara medis, sakit hipertensi misalnya. Obatnya sudah jelas kan dokter udah tahu gitu. Jadi itu yang bisa kita jamin. Yang terakhir yang sudah ditanggung dalam program lain seperti LPSK tadi, jasa raharja gitu kan. Kemudian Taspen ataupun BPJS Ketenagakerjaan itu sudah pada program-programnya masing-masing. Jadi tidak ada double claim seperti yang Pak Anggi sampaikan tadi. Pak, yang pertama tadi itu Pak ada atas permintaan sendiri. Nah, itu Pak yang kadang-kadang kita peserta pasien yang sakitnya berulang-ulang, kecuali misalnya apa yang memang sudah menjadi rutin. Kadang-kadang mereka komplain Pak, protes, komplain gitu. Aku nih minta dirujuk ke dokter yang ini. Nah, memberikan pemahaman itu kan susah ya Pak. Iya betul Pak. Betul. Apa dia dokter itu segala macam itu. Nah, baru tahu ternyata kan dokter atas permintaan sendiri. Nah, atas permintaan sendiri itu kan tidak itu kalaupun diloloskan sama dokternya kemudian dia dirujuk itu bisa berjalan. Maksudnya itu Pak berjalan tetap bisa ditanganin sama
yang berikutnya, Pak? Iya itu. Sebetulnya kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalaupun memang rujukannya dikeluarkan oleh Vaskes, ya di rumah sakit juga tetap bisa berjalan. Oh, oke. Namun nanti konsekuensinya kembali ke Paskes pertama Vaskes tadi. pertama tadi, karena kan Oke, secara oke, siap, kompetensi, secara keilmuan kan mereka juga sudah mendapatkan pembekalan itu ya Pak. Kemudian BPJS Kesehatan juga sudah membayar ke mereka sesuai dengan kompetensi mereka gitu. Ketika itu nanti ditemukan di rumah sakit ada yang lolos, nanti ada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Vaskes oke. gitu. Makanya super ketat tadi. Iya betul, Oke. karena kan BPJS Kesehatan juga kan dengan fasilitas kita tingkat pertama ini kita ada yang namanya kegiatan mentoring spesialis Pak. Jadi di mentoring spesialis ini kita mendatangkan dokter spesialis di suatu forum gitu kan. Oke. Kami mengundang dokter-dokter yang ada di FKTP untuk diberikan materi terkait dengan penyakit-penyakit yang biasa mereka temui yang harusnya tuntas di fasilitas kesehatan pertama. Jadi maksudnya itu ada pembekalan materi yang harusnya selesai di FKTP yang diberikan oleh dokter spesialis gitu. Jadi ada dokter pembinanya gitu Pak. Oh, ada ini lagi. Iya Oke. betul. Jadi Kanca Kunian kalau ke dokter Fasilitas kesehatan tingkat pertama. ngotot. Ternyata tuh ada standarnya gitu ya. Ada standarnya yang harus tidak bisa sembarangan kita juga lompati. Iya Oke. betul. Siap. Kalau darah tinggi, hipertensi itu Kalau darah tinggi Pak dilihat dari kasusnya ya Pak. Oke. Kalau sepanjang pengetahuan saya dia kan ada berapa stadium-stadium Oke, gitu ya. kan. Kalaupun yang memang stadium 1 mungkin ya Pak, itu kompetensinya dokter FKTP. Walaupun di stik 1 ini harusnya tuntas di FKTP, tapi ada pemberatnya yang memang harus dirujuk ke dokter spesialis. Ya mau tidak mau dokter FKTP membuatkan rujukan Pak. BPJS Kesehatan juga tidak mengintervensi sampai ke ranah medis ya Pak. Karena kan kita kerjasamanya kan azas kepercayaan. Jadi kalau memang menurut dokter, walaupun dia kompetensinya dokter umum, tapi ada komplikasi atau pemberat harus ke spesialis, silakan, kewenangan mereka untuk merujuk. BPJS Kesehatan tidak bisa mengintervensi. Oh kalian tidak boleh merujuk, tidak seperti itu. Jadi kalau memang walaupun dia kondisinya harus di FKTP tapi ada pemberat yang harus merujuk, ya silakan dirujuk gitu. BPJS Kesehatan tidak sampai intervensi ke ranah medis. Jadi biarlah medis ketemu medis. Betul Pak. Medis ketemu medis. Oke, Kanca Kunian, seru sekali ngobrol kita hari ini di Sersan Mangarasan. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025 dengan dengan Bapak Heru Iskandar SKM. Beliau adalah dari BPJS Kesehatan Muara Enim, staf penjamin manfaat. Pak, kalau misalnya ada peserta Pak, kita bicara Kabupaten Muara Enim Pak, misalnya mau ada keluhan, komplain ke BPJS Muara Enim, itu bisa langsung datang ke mana Pak? Sebaik saran Bapak, lebih baik ke yang pendawa tadi itu atau ke kantor Pak? Kalau seandainya pesertanya mau ke kantor, boleh silakan ke kantor. Boleh. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat sampai dengan jam 3. Jam 15.00 dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Senin sampai dengan Jumat. Oke. Itu kalau seandainya pesertanya tidak mau ketemu tatap muka, malu menyampaikan unek-uneknya, bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa juga melalui aplikasi WhatsApp Pandawa, atau melalui aplikasi websitenya BPJS Kesehatan. Sip. Gitu. Kanca Kunian, banyak sebenarnya yang kepengen kita tanya lagi ke Pak Heru ini, cuma karena waktu yang membatasin kita. Tapi kita nanti ketemu lagi, tenang aja. Tadi sudah ngomong ke Pak Heru, kita mau rutin nih bikin nih. Siap. Pokoknya ganti-gantian Pak. Iya. Pak, ini dalam ruangan Bapak lagi dengeri Galo dah nih. Kayaknya udah dikasih link ya Pak, link YouTube. Ini masuk ke Facebook ya. Ya. Oke. Tadi Pak Iwan minta link tadi. Oke, siap. Pak, ini masuk ke ruangan Pak Iwan. Sebelah kanan. Yang sebelah kiri siapa Pak? Nama Mbak itu Mbak? Mbak Dina. Mbak Dina. Selamat sore Mbak Dina.
siapa Pak? Iya, iya. Akhirnya marahnya gitu. Mbak Dina, Mbak Rini, Mbak Eka. Nah, Mbak Rina, Mbak Dini, Mbak Eka, sama Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan. Lekas sembuh Pak Iwan. iya sampai sembuh Pak Iwan. Selamat sore, mudah-mudahan semuanya itu. Pak, di BPJS Kesehatan Kabupaten Muara ini meletaknya di Jalan Tungkal, Dr. Akagani Tungkal. Jalan Akagani Tungkal, Muara ini depan Dinas Kesehatan Kabupaten Betul. Muara ini. Wih, pas nian Pak. Bener Pak. Jadi itulah makanya saya bilang serius tapi santai tadi. Sakitnya serius, daftar BPJS-nya santai. Masya Gitu. Allah. Sama lah tagline kita ya Pak. Sama, Pak. Iya. Cuman kami ini nggak tahu kapan Pak jadi kopral. Masih sersan. Terus. Oke, semuanya Kancu Kunian, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan live-nya kita di Serasan Radio di Facebook, yang juga mendengarkan kita melalui 100,8 FM yang ada di rumah, di kantor ataupun dalam perjalanan. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya Diji Anggi bersama dengan tim produksi ada Dian, Uti, Niken, Kadayat dan Azah dari Jalan Kartini nomor 247 bersama dengan Bapak Heru Iskandar SKM, staf penjamin manfaat BPJS Kabupaten Muara Enim. Sebelum pamit undur diri, kita pengen closing statementnya Pak. Dari Pak Heru, apa nih Pak saran Bapak terhadap masyarakat Muara Enim untuk apa namanya Pak? Untuk bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan. Oke, silakan Pak. Oke. Jadi sebagai closing statement untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim, jangan takut untuk mengakses fasilitas kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Silakan datang ke Paskes tempat Bapak Ibu terdaftar. Kemudian datangi Paskes tempat Bapak Ibu terdaftar. Kemudian seandainya Bapak Ibu mendapatkan keluhan, mendapatkan pelayanan yang tidak baik, silakan datang lapor ke BPJS Kesehatan atau melalui aplikasi Mobil JKN. Kemudian bagi yang bertanya-tanya bagaimana sih bentuk kartu, silakan download aplikasi Mobil JKN. Kemudian yang belum terdaftar, silakan datangi Dinas Kesehatan membawa kartu keluarga, daftarkan diri Anda ke BPJS Kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Iuran akan dibayar oleh pemerintah daerah. Oke, sip. Oke semuanya, Kancu Kunian dari Jalan Kartini nomor 247, kami pamit undur diri. Dengan segala rendah hati kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.